Desa Biluwangu, Kabupaten Bone Bolango, serta screening aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa. Octavia sendiri saya rasa sudah siap ya, sudah berdoa tadi? Atau perlu diberikan waktu untuk berdoa? Halo, Mbak Octavia? Tidak apa-apa, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu? Ini kepencet, Mbak. Coba kembalikan lagi ke slideshow dan yang halaman pertama, cover. Nah, oke. Apakah suara saya terdengar, Bu? Mohon maaf. Sudah jelas. Oke. Saya rasa tadi sudah berdoa ya. Nggak apa-apa ya, saya lanjutkan langsung. Setelah ini saya persilakan Mbak Octavia untuk memaparkan seminar proposalnya sekitar 10 menitan ya. Sudah lengkap itu bab 1 hingga bab 3. Lalu nanti termin berikutnya kita lakukan diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa. Baru kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan penguji ya. Serta nanti diakhiri dengan masukan mungkin dari pembimbing serta hasilnya ya, pengumuman hasilnya. Siap ya Mbak Octavia ya? Oke. Insya Allah siap. Oke, baik. Waktu dipersilakan untuk Mbak Octavia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak APT Ari Satyanugraha, SFJD PSC, MSc RS PhD, Bapak APT Bawan Triatmoko, S.Farm MSc, selaku pembimbing, Ibu APT Indah Purnamasari, SSC M.Farm, Bapak Dr. APT Dian Agung Pangaribowo M.Farm, selaku penguji saya, dan juga teman-teman yang telah hadir. Saya Octavia First Tenasari Amira, dengan NIM 17220110101048 akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Isolasi Fungi Tanah, Desa Biluwangu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, serta screening aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa. Latar belakang penelitian saya berjalan atau berawal dari adanya peningkatan penyakit infeksi yang terjadi di negara berkembang, khususnya di negara Indonesia. Menurut data dari Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2018, tidaknya telah tercatat 1,2 juta penyakit infeksi bakteri terjadi dan menjadi penyebab dari 10 besar kematian menurut dari WHO tahun 2020. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri dapat diterapi oleh adanya agen antibiotik. Namun, fakta di lapangan mengatakan banyaknya penyalahgunaan dari antibiotik sendiri mampu menyebabkan adanya kasus resistensi. Kasus resistensi yang semakin berkembang dan semakin kompleks akan dikhawatirkan akan menyebabkan adanya kasus baru yaitu MDR atau multi-drug resistant yang terjadi pada beberapa bakteri, salah satunya bakteri Pseudomonas aeruginosa. Kasus MDR-PA sendiri telah terjadi secara global maupun secara nasional. Dari pelaporan CDC tahun 2017, setidaknya terdapat 32.600 kasus MDR-PA dan juga menyebabkan 2.700 kematian. Tidak hanya itu, hasil dari Surveillance for Lab tahun 2018 di mana terkumpul dari beberapa sampel bakteri Pseudomonas aeruginosa yang didapatkan dari beberapa rumah sakit yang di Indonesia, setidaknya 33% diantaranya sudah resisten terhadap karbapenem. Oleh karena itu, WHO tahun 2017 mengusulkan adanya beberapa eksplorasi bahan alam untuk dijadikan kandidat dari antibiotik baru. Salah satunya bersumber dari fungi, di mana fungi sendiri menurut sejarah juga menjadi antibiotik pertama yaitu penisilin yang ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Sumber fungi yang saya ingin paparkan pada kali ini yaitu fungi tanah. Beberapa penelitian telah didapatkan, contohnya dari Pinheiro pada tahun 2018, didapatkan isolat fungi tanah Aspergillus sp yang memiliki aktivitas penghambatan terhadap Pseudomonas aeruginosa dengan nilai MSI sebesar 7,63 mikrogram per liter, dan juga penelitian dari Al-Khulaifi terhadap isolat fungi tanah Aspergillus yang ditemukan di Oman, daerah Arab Saudi, terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa dengan terbentuknya zona hambat sebesar 24 mm. Ditemukan fungi tanah sendiri dapat ditemukan di daerah tanah muara dengan ekosistem mangrove dikarenakan ketersediaan senyawa organik yang melimpah sehingga dapat mendukung pertumbuhan dari fungi tanah itu sendiri. Berikut lokasi sampling yang saya dapatkan yaitu tepatnya di Desa Biluwangu, Kecamatan Kabila, Gorontalo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Di mana sampel tanah muara mangrove ini saya dapatkan dari Bapak Saiful Atawadani selaku peneliti di Politeknik Kelautan dan juga Perikanan Bitung yang juga merupakan rekan dari pembimbing.
Rumusan masalah yang pertama yaitu berapakah jumlah isolat fungi tanah yang berpotensi aktif dalam screening awal pengujian antibakteri. Yang kedua, apa sajakah golongan senyawa metabolit yang terkandung dalam ekstrak etil asetat hasil fermentasi isolat fungi tanah muara. Dan yang ketiga, berapakah nilai persen penghematan ekstrak etil asetat hasil fermentasi isolat fungi tanah muara terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah isolat fungi tanah yang berpotensi aktif dalam screening awal pengujian antibakteri. Yang kedua, untuk mengetahui golongan senyawa metabolit yang terkandung dalam ekstrak etil asetat hasil fermentasi isolat fungi tanah muara. Dan yang ketiga, untuk mengetahui persen penghematan ekstrak etil asetat hasil fermentasi isolat fungi tanah muara terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan sebuah informasi mengenai aktivitas antibakteri terhadap ekstrak etil asetat fermentasi isolat fungi tanah muara terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa dan menjadi informasi untuk penelitian selanjutnya dalam pencarian antibiotik baru yang berbahan dasar alam. Tujuan pustaka yang akan saya jelaskan pertama yaitu mengenai penyakit infeksi. Penyakit infeksi sendiri merupakan adanya kejadian suatu mikroorganisme patogen yang masuk dalam tubuh manusia, baik dari bakteri, virus, fungi, ataupun parasit. Berikut beberapa tahapan adanya penyakit infeksi. Yang pertama yaitu transmisi, yang kedua yaitu adesi, kolonisasi, dan juga invasi. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu bakteri Pseudomonas aeruginosa dengan klasifikasi sebagai berikut. Bakteri PA sendiri menjadi penyumbang infeksi nosokomial yang terjadi di rumah sakit dengan persentase sebesar 15% dan paling banyak menginfeksi pada saluran pernafasan seperti pneumonia, saluran cerna, dan juga infeksi saluran kemih ataupun sepsis hingga pembuluh darah. Antibiotik, jika diklasifikasikan menurut mekanisme kerjanya, ada 5, yaitu merusak membran sel, sintesis senyawa metabolik, menghambat sintesis asam nukleat, menghambat sintesis protein, dan juga merusak dinding sel. Adanya permasalahan resistensi antibiotik mengkhawatirkan membuat Pseudomonas aeruginosa memiliki 3 mekanisme resistensi utama yang umum terjadi. Yaitu yang pertama, resistensi antibiotik secara intrinsik, yaitu adanya perubahan permeabilitas membran luar dan juga adanya sistem efflux, kemudian adanya terbentuknya enzim beta-laktamase yang dapat mengurangi efikasi dari antibiotik. Yang kedua, yaitu antibiotik yang didapat atau acquired, di mana adanya mutasi gen yang terjadi pada bakteri yang telah resistensi. Kemudian yang ketiga, ada resistensi antibiotik secara adaptif, di mana biasanya terbentuknya biofilm pada saluran pernafasan yang bisa mengurangi adanya antibiotik yang masuk dalam tubuh manusia. Fungi tanah sendiri merupakan organisme eukariotik yang bersifat kemoheterotrof, di mana dia memerlukan adanya sumber karbon yang didapat dari mikroorganisme lain. Fungi tanah dapat didapatkan dalam kedalaman di kedalaman 3-25 cm dengan ukuran 10 mikron. Dan diversity dari fungi tanah sendiri sangat melimpah di permukaan tanah, di bagian tanah, hingga 100 sampai 10.000 kali lipat dibandingkan dengan mikroorganisme lain. Menurut morfologinya, fungi tanah dibagi menjadi 2, yaitu ada kapang yang disebut dengan mold, kemudian ada hamir yang disebut dengan yeast. Perbedaan di antara keduanya, jika pada kapang itu biasanya dia multiseluler, kemudian teksturnya kasar dan memiliki gradien warna. Bagian tengahnya berbeda dengan di bagian kelilingnya. Kemudian jika hamir, biasanya teksturnya halus, berlendir, dan memiliki warna putih kekuningan. Jika dibagi berdasarkan fungsinya dalam tanah, menjadi 3. Yang pertama yaitu saprofit sebagai pendegradasi, makhluk hidup yang telah mati, kemudian simbion, ada interaksi antara mikroorganisme, kemudian yang ketiga yaitu sebagai patogen atau penyakit bagi manusia ataupun bagi tanaman. Dalam tabel dijelaskan beberapa antibiotika yang berasal dari fungi seperti penisilin, cephalosporin, fumagillin, dan juga pleuromutilin. Yang terakhir yaitu ekosistem mangrove juga tanah muara. Tanah muara sendiri memainkan peranan yang sangat penting untuk tumbuhnya fungi tanah itu sendiri, begitu juga dengan ekosistem mangrove, di mana mangrove sendiri merupakan sumber karbon terbesar di dunia sebanyak 70%, sehingga dapat memaksimalkan pertumbuhan dari fungi itu sendiri. Fungi, senyawa organik yang biasanya mendukung pertumbuhan fungi ada karbon, nitrogen, dan juga fosfat. Di dalam ekosistem mangrove, yaitu tepatnya di tanah muara, biasanya keberagaman jenis mikroorganisme sangat banyak, namun didominasi oleh bakteri dan juga fungi sebanyak 91%. Metode penelitian, jenis penelitian saya yaitu through experimental laboratories yang saya lakukan di laboratorium kimia farmasi, farmasetika,
analisis instrumen, dan laboratorium biomedik. Saya mulai pada bulan Agustus tahun 2020 hingga selesai. Kemudian variabel bebasnya yaitu konsentrasi ekstrak fungi tanah, variabel terikatnya yaitu persen penghambatan ekstrak etil asetat fungi tanah terhadap Pseudomonas aeruginosa, dan variabel terkontrol sebagai berikut. Prosedur penelitian. Hal pertama yang saya lakukan yaitu dengan cara membuat suspensi tanah muara yang saya tambahkan dengan air steril sebanyak 10 mikroliter. Yang kemudian saya sentrifugasi, didapatkan dua fase yaitu supernatan dan juga pelet. Saya ambil supernatannya sebanyak 1 mikroliter, kemudian saya spread atau tumbuhkan pada media yang sesuai. Media yang sesuai yaitu media PDA, dikarenakan sangat maksimal untuk pertumbuhan fungi itu sendiri. Pada satu calon Petri diharapkan hanya satu jenis fungi saja yang tumbuh. Maka dari itu, saya lakukan rekultur pada beberapa media baru, di mana benar-benar dipisahkan dari mulai secara morfologinya, dari mulai teksturnya, warnanya, serta bentuk koloninya. Untuk memastikan benar-benar satu plate itu benar tidak ada kontaminasi antibakteri, saya rekultur kembali pada media BDAC di mana ada tambahan dari kloromfenikol untuk membasmi adanya kontaminasi dari bakteri. Setelah itu, saya rekultur kembali pada media PDA dan saya uji antagonis atau kontakan pada bakteri uji sebagai screening awal untuk mengetahui isolat mana yang memiliki potensi penghambatan atau aktivitas antibakteri. Setelah saya dapatkan isolat punya potensial yang benar-benar ditujukan dengan adanya zona hambat yang terbentuk, maka saya lanjutkan dengan proses fermentasi, yaitu perbanyakan biomasa menggunakan media PDB selama 14 hari dengan bantuan inkubator shaker dengan kecepatan 125 rpm. Setelah fermentasi selesai, maka saya lanjutkan dengan ekstraksi, yaitu pemisahan dua fase tidak terpisah menggunakan pelarut etil asetat. Pada fase yang bening ini merupakan fase etil asetat di mana terkandung etil asetat dengan senyawa kimia yang sudah tertarik sesuai dengan polaritasnya. Kemudian fase yang kedua yaitu fase air di mana tercampurnya media PDB dengan air. Setelah saya dapatkan fase etil asetat, saya tampung pada mangkok dan saya uapkan sehingga saya dapatkan ekstrak yang kemudian saya uji kandungan kimianya menggunakan beberapa reagen seperti Dragon Drop untuk melihat adanya alkaloid dengan ditandai warna jingga, kemudian vanilin untuk melihat adanya fenolat yang ditandai dengan warna merah muda, dan juga terpenoid yang ditandai dengan warna ungu. Setelah saya lakukan screening kandungan kimia, saya lanjutkan dengan uji aktivitas antibakteri menggunakan metode mikrodilusi. Setelah saya dapatkan data, kemudian saya analisis dan ditarik kesimpulan. Berikut merupakan desain microplate dari uji antibakteri menggunakan metode mikrodilusi, di mana beberapa warna di sini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan yang saya lakukan untuk dijadikan sebagai legenda atau acuan. Warna merah di sini merupakan kelompok perlakuan, kemudian warna kuning di sini sebagai kontrol negatif dari ekstrak, warna oranye sebagai kontrol positif, warna hijau sebagai kontrol negatif dari kentamisin, warna ungu sebagai kontrol dari media, warna abu-abu di sini sebagai kontrol dari DMSO, warna biru tua, paling tua sebagai kontrol dari kentamisin, warna biru muda sebagai kontrol dari ekstrak, dan warna biru paling muda di sini sebagai buffer yang saya isi dengan aqua demineralisata. Setelah saya dapatkan absorbensi, saya masukkan dalam rumus berikut dan saya dapatkan persen penghambatan. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sekitar 10 menit diberikan presentasi oleh Octavia. First, saya itu cenderung pengen bilang first gitu ya. Iya, Bu. Memang yang benar Octavia Firstianasari. Firstianasari. Oh, namanya sip deh pokoknya ya. Oke. Nah, berikutnya kita berikan kesempatan untuk teman-temannya Mbak Octavia. Siapapun yang mau mengajukan pertanyaan, silakan langsung saja. Dan Mbak Octavia juga langsung boleh menjawab ya. Ayo guys, silakan memberikan pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Iya, nama dan NIM mungkin ya, atau angkatan. Baik, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Nama saya Rida Astuti, NIM 1797. Ingin bertanya, nah pada penelitian tersebut digunakan pengujian mikrodilusi. Mengapa yang dipakai pengujian mikrodilusi? Terima kasih.
Baik, terima kasih Rida atas pertanyaannya. Mengapa saya menggunakan metode mikrodulusi? Yang pertama, dikarenakan ekstrak yang saya dapatkan sangat sedikit, sehingga perlu pengulangan beberapa fermentasi dan juga ekstraksi untuk mengumpulkan beberapa jumlah miligram, setidaknya 50 mg. Tapi beberapa kali saya lakukan ekstraksi, sampai saat ini masih terkumpul 10 mg. Oleh karena itu, dikarenakan jumlah ekstrak yang saya dapatkan sedikit, maka saya menggunakan metode mikrodulusi. Itu yang pertama. Kemudian saya juga menggunakan konsentrasi tunggal di sini, yaitu 100 mg per mililiter, di mana dikarenakan dari jumlah tadi yang cukup sedikit. Setelah itu dari mikrodulusi saya juga mendapatkan persen penghambatan, di mana saya mendapatkan data secara kuantitatif. Dari data tersebut saya bisa dilakukan untuk pengujian selanjutnya, di mana tujuan dari penelitian saya di sini kan sebagai screening konsentrasi uji. Maka setelah saya dapatkan persen penghambatan, dapat dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya seperti pencarian nilai IC50 maupun MIC seperti itu. Sudah, Bu. Terima kasih. Apakah dapat dipahami? Oke. Mbak Octavia, sebelum kita ke teman yang lain, Mbak Octavia kemarin hadir ya waktu pro-nya apa ya? Lupa aku ya, hari Jumat itu Mbak siapa ya namanya? Mbak siapa ya? Yang saya uji bersama Pak Bambang. Oh, itu Bu, Aida. Ah, betul Mbak Aida. Hadir nggak waktu itu? Oh, saya hadir. Hadir ya. Nah, waktu itu juga ditanya kan, mengapa menggunakan mikrodilusi, lalu juga ada pertanyaan juga mengenai mengapa konsentrasi yang digunakan pada metode mikrodilusi itu 100 mikrogram per mililiter ya. Di, waktu Mbak Aida menyebutkan atau menjelaskan, karena memang juga tidak ada, sama seperti kamu, tidak ada referensinya di bab 2. Terus jadi waktu itu juga masih keliru. Nah, terus tapi di akhir Pak Bawon itu memberitahukan alasannya. Nah, tapi kok tadi Mbak Octavia nggak menjelaskan seperti yang sudah dijawab oleh Pak Bawon gitu. Padahal kan Pak Bawon juga pembimbingmu ya di sini. Oh, iya Bu. Ya. Nanti, tapi saya tadi ingin menjelaskan cuman terlewat saja Bu. Apa untuk 100 mikrogram per mililiter itu kan golden standard dari konsentrasi untuk pengujian natural product seperti itu. Jadi kita, mohon maaf. Kamu bilangnya karena sedikitnya itu. Kan? Jadi maksud saya karena ini kan mirip-mirip ya, dan mungkin juga masih ada ya karena yang pertama atau yang sudah lebih dahulu itu sudah didiskusikan, sebaiknya kamu sudah bisa memberikan pernyataan atau jawaban yang lebih baik gitu ya, lebih tepat. Oke. Baik, di belakang Mbak Rida silakan. Misi izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Sofiatul. Silakan, saya Sofiatul Iza dari Angkatan 17. Mengapa lokasi pemilihan dari fungi tanah itu berasal dari Gorontalo? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab. Saya mendapatkan beberapa seperti buku seperti itu. Di Gorontalo sendiri itu dari ekosistem mangrove-nya memiliki luas sebesar 12.000 hektar. Kemudian jika dibandingkan ekosistem mangrove di daerah sana dengan daerah Tapal Kuda, dari beberapa survei yang telah dilakukan oleh pembimbing saya, di daerah Tapal Kuda sendiri itu memiliki ekosistem yang kurang baik dan lebih asri di daerah Gorontalo itu sendiri. Kemudian pembimbing saya memiliki adanya kerjasama dengan peneliti di daerah Bitung, sehingga pada saat ini saya mengerjakan sampel tersebut untuk dilakukan penelitian terhadap aktivitas antibakterinya, seperti itu. Mbak Sofi? Apakah dapat diterima? Iya, sudah Bu. Terima kasih. Oke. Ya. Cuma sayangnya penjelasan itu nggak ada di naskah ya, nanti diteruskan dengan menguji. Setelah Mbak Sofi, yuk minimal 3 lah. Oke, Mbak Arinal. Saya Arinal Haq dari Angkatan 2018. Saya ingin bertanya, mengapa fungi tanah itu dipilih sebagai agen antibakteri baru? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Fungi sendiri, melihat dari sejarahnya yang telah saya sebutkan sebelumnya,
menjadi penemuan dari antibiotik yang pertama yaitu penisilin sejak 1928 dan juga beberapa jurnal mengatakan bahwa ketersediaan dari fungi itu sendiri sangat melimpah, kurang lebih 1,5 sampai 5,1 juta spesies, yang 40%-nya sendiri itu memiliki senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Dan fungi tanah sendiri saat ini beberapa jurnal juga mengatakan bahwa telah memiliki aktivitas antibakteri pada bakteri Pseudomonas aeruginosa. Maka dari itu, fungi tanah sendiri memiliki potensi untuk dapat dijadikan sebagai agen dari antibiotik seperti itu. Mbak Arina? Iya, Ibu. Sudah paham. Oke. Baik, saya masih berikan kesempatan sebelum ke penguji. Rekan-rekan mahasiswa? Mohon maaf, Bu, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Nur Faida. Baik, saya Nur Faida Ayu, angkatan 2017. Saya mau bertanya. Tadi sampelnya itu menggunakan tanah mutiara. Itu kenapa alasannya kok menggunakan mutiara bukan tanah yang lain? Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa di sini sampelnya di tanah muara? Baik, tanah muara sendiri kan merupakan tanah pertemuan antara tanah mutiara apa tanah muara jadinya? Kalau tanah mutiara. Muara. Tanah muara ya, Mbak Nur Faida ya, bukan tanah mutiara ya, rebutan nanti. Nggak jadi pengertian kayaknya kalau mutiara yang dipakai ya. Oke. Silakan Pak Octavia. Iya, Bu. Di naskah atau presentasi yang saya tadi jelaskan itu tanah muara. Nah, tanah muara sendiri merupakan pertemuan antara air laut dan juga air tawar, di mana adanya pertemuan ini menyebabkan kondisi ekstrim sehingga mikroorganisme yang tumbuh di daerah tanah muara dengan ekosistem mangrove diharapkan memiliki beberapa adaptasi, sehingga dengan adanya adaptasi atau pertahanan dari mikroorganisme tersebut terbentuknya metabolisme sekunder yang dapat menjadi mekanisme untuk mempertahankan diri dan juga bentuk adaptasinya. Dari metabolisme sekunder tersebut, kita harapkan untuk adanya eksplorasi apakah memiliki aktivitas terhadap antibakteri seperti itu. Sehingga kondisi ekstrim ini sangat mempengaruhi adanya pembentukan metabolisme sekunder. Apakah dapat diterima? Oh iya, baik. Terima kasih. Ya, bukan mutiara ya. Jadi Mbak Nur Faida nggak usah antri ya untuk mendapatkan mutiara. Cari sendiri. Oke. Masih ada kesempatan? 5 lebih baik menurut saya daripada 4. Ada yang masih mau menambahkan satu lagi? Pertanyaan untuk Mbak Octavia. Halo, masih adakah? Oke. Sepertinya sudah puas ya rekan-rekan mahasiswa. Kita bisa lanjutkan untuk diskusi dengan penguji. Saya persilakan kesempatan yang pertama ini kepada Bapak Dr. Apoteker Dian Agung Pangaribowo, M.Pharm. Silakan Pak. Saya dulu ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Indah. Baik, sedikit aja sih tambahan. Soalnya ini kan topik penelitiannya ini kan dari teman-teman yang sebelumnya kan sudah banyak ya saran-saran. Ya mungkin mengulangi kembali ya, karena secara garis besar ya sama. Yang membedakan mungkin hanya bakteri uji serta lokasi. Ya bakteri ujinya atau mungkin lokasi ya gitu ya. Jadi saya ulang sedikit lagi deh mengenai saran ya. Sama seperti yang sebelumnya, karena ini fungi tanah yang diambil dari tanah muara ya, dari desa Biluango, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Ya. Ada baiknya tanah muaranya saudara masukkan ke dalam judul, karena kalau dilihat dari judul, itu kan lokasinya ya desa Biluango, Kabupaten Bone Bolango, itu kan sangat luas. Sementara saudara mengambil hanya di posisi itu, dan juga saudara punya alasan ya kenapa mengambil di situ.
Saudara kan nggak ngambil tanahnya di lapangan bola yang ada di sana, atau mungkin yang ada di tanah di tengah kota gitu ya, tapi fokusnya ke tanah muara. Saya juga nggak tahu ya, tanah yang dimaksud tanah muara itu di sekitaran ini ya, harus harus ada mangrove-nya di situ, kategori pengambilan sampelnya. Baik, Pak. Tanah muara sendiri itu memang paling banyak di daerah ekosistem mangrove. Jadi dalam satu ekosistem itu ada tanaman bakau beserta juga tanah muaranya sendiri. Jadi tanah muara itu kan pertemuan antara air laut juga air tawar, sehingga di daerah pertengahan. Nah, jadi dia akan terendam pada saat terkena air pasang dan akan tidak terendam jika memang tidak ada air yang pasang, Pak. Jadi memang di pertengahan di antara air tawar dan juga air laut. Si Jadi pasti ada bakaunya. Mangrove ada efeknya di situ. Keberadaan mangrove ada. Iya, Pak. Jadi keberadaan mangrove sendiri sangat berefek pada pertumbuhan dari funginya itu sendiri, Pak. Karena adanya rhizosfer pada tanaman bakau itu dapat mengeluarkan banyaknya senyawa organik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dari fungi itu sendiri. Tidak hanya rhizosfer dari tanaman bakaunya sendiri, beberapa mikroorganisme lain juga memiliki keterkaitan untuk pertumbuhan dari fungi itu sendiri, Pak. Kalau yang membedakan lokasi, ya, misalkan yang satu di desa A, yang satu di desa B, sama-sama tanah muara. Kemudian apa yang berpengaruh pada metabolit sekundernya, produksinya? Baik, Pak. Dari beberapa jurnal yang saya dapatkan, perbedaan lokasi, jurnal tersebut juga menyatakan, juga sampling pada daerah muara dengan ekosistem mangrove seperti itu, perbedaan lokasi itu sangat berpengaruh terhadap diversitas, baik dari perbedaan spesies, kemudian konsentrasi dari metabolit sekunder yang didapatkan dari funginya, ataupun adanya perbedaan dari golongan metabolit sekundernya itu, Pak. Jadi walaupun perbedaan lokasinya itu, walaupun hanya perbedaan lokasi saja, dengan ekosistem yang sama, tanah muara dan ekosistem mangrove, bukan berarti sangat tidak mempengaruhi. Justru akan mempengaruhi dari mulai konsentrasi metabolit sekundernya dan diversity atau spesies dari fungi tanahnya itu sendiri. Dari jurnal tersebut menyatakan secara antar 2 meter lokasi sampling saja sudah memberikan perbedaan atau diversitas dari spesies funginya. Kemudian 928 meter juga yang saya temukan beberapa jurnal juga sangat mempengaruhi diversitasnya juga, Pak. Jadi lokasi sangat mempengaruhi, Pak. Ya, berarti parameter apa di situ yang berpengaruh? Mungkin pada lokasi itu mungkin yang membedakan apakah jenis tanahnya kah atau mungkin ininya? Mulai dari itu, Pak, kondisi ekstrimnya mungkin. Jadi kondisi dari yang saya baca itu kondisi ekstrimnya itu sangat mempengaruhi. Jadi tiap daerah itu kan mulai dari suhunya, kemudian adanya ombak dan sebagainya itu juga mempengaruhi seperti gradien, Pak. Jadi di daerah sini mungkin lebih tinggi suhunya, kemudian atau ombaknya lebih deras dibandingkan yang lain. Itu sangat berpengaruh, Pak, di bagian kondisi ekstrim. Ya, memang secara ini memang begitu ya. Nah, sehingga saya menjadi kepikiran bahwa sebetulnya dalam saudara sampling itu, sampling tanah, apakah ada kriteria daerah titik sampling misalkan, karena kan seperti yang saudara bilang bahwa jarak beberapa meter saja sudah berbeda, nah sehingga untuk merepresentasikan fungi tanah yang ada di desa Biluwangu itu, apakah hanya satu titik saja, atau mungkin saudara melakukan sampling di beberapa titik? Baik, Pak. Untuk sampling pada penelitian yang saya lakukan ini kan sebenarnya datanya belum saya dapatkan dari peneliti sebelumnya. Sehingga saya tidak mengetahui bagaimana teknik sampling yang beliau lakukan dan di titik pusat manakah. Namun untuk beberapa yang saya tahu, di penelitian yang saya tahu, teknik sampling itu berbeda-beda, Pak. Jadi yang saya tahu itu ada 2. Teknik sampling secara langsung di mana dengan adanya pengambilan tanah, kemudian dilihat lapisan atau permukaan tanah, mohon maaf, maksud saya dengan cara menyampling tanah. Seperti yang saya lakukan, juga bisa dilihat dari hasil dari pelapukan
misalnya dari batang, tumbuhan, dan sebagainya itu bisa juga dideteksi dari sana. Dari sampling, dari kedua teknik sampling tersebut, saya menggunakan metode yang sampel tanah tadi, Pak. Seperti itu. Namun untuk dari penelitian saya sendiri, untuk data-datanya saya belum mendapatkan, Pak. Tapi sudah saya coba menghubungi. Ya memang ada baiknya, ya karena ini kan penelitian saudara, walaupun teknik samplingnya ini kan dari orang lain, tetapi alangkah baiknya saudara juga memahami ya mengenai bagaimana teknik sampling yang digunakan di sana, sumbernya dari mana dan lain sebagainya. Karena ya itu tadi, saya juga nggak tahu, silakan didiskusikan dengan pembimbing, apakah memang itu perlu dimasukkan dalam definisi operasional saudara, bahwa yang saudara lakukan di situ sampling yang digunakan adalah hanya katakanlah satu titik saja misalkan, atau mungkin yang dimaksud di situ adalah yang lokasinya di spesifik tertentu. Ini saya kenapa menyarankan seperti ini kan saya berdasarkan dari keterangan yang saudara sebutkan tadi, bahwa beda lokasi aja itu sudah dalam beberapa meter saja itu sudah beda. Nah, sehingga kalau dilihat dari judul kan yang dimaksud di sini kan isolasi fungi tanah desa itu ya, yang ada di lokasi tanah muara itu. Nah, sehingga kan mungkin kalau ada definisi operasional, sehingga peneliti yang lain mungkin ketika membaca penelitian saudara udah ada gambaran, oh dia ngambilnya di sini. Berarti mungkin kalau saya ngambilnya di tempat agak geser sedikit mungkin beda ya, mungkin gitu ya. Saya juga nggak ini. Jadi saran saya mungkin mengenai sampling itu juga mungkin bisa diperjelas di apakah beberapa titik ataukah hanya satu titik saja yang saudara ambil, kemudian apakah saudara membuat batasan ya bahwa fungi tanah yang saudara dapatkan itu dalam area yang apa, misalkan jarak berapa, saya juga nggak paham ya, silakan didiskusikan ya. Iya, Pak. Baik, kemudian yang berikutnya untuk saran, saya nggak tahu ya untuk tata bahasa yang betul ya, apakah ada perbedaan atau enggak, saya juga nggak paham ya, karena di naskah saudara menggunakan ada dua versi, ada antibiotik, ada antibiotika. Ini sebenarnya beda apa enggak, saya juga nggak tahu ya. Soalnya kayak misalkan apotik itu aja udah dianggap, iya, dua yang berbeda ya. Apotek mungkin yang betul ya penulisannya, sementara apotik itu kurang tepat. Nah, mungkin nanti bisa saudara cari ya, karena di naskah ada antibiotik, ada antibiotika. Untuk penulisannya, mungkin mana yang lebih baku atau standar, itu aja sih. Baik, kemudian yang berikutnya untuk pustaka juga sama ya. Pustaka saudara mencantumkan, saudara sebenarnya sangat berfokus sekali pada antibiotiknya ya. Kemudian saudara menyebut di situ ada penyakit infeksinya, ada golongan antibiotiknya, kemudian ada fungi tanahnya juga ada, tetapi mungkin saudara kurang berfokus pada metode yang saudara gunakan. Padahal saudara menggunakan uji antimikroba. Uji antimikrobanya tidak saudara masukkan. Belas ya, sama sekali. Nggak ada penjelasan sama sekali mengenai apa itu mikrodilusi, apa itu ini ya. Sama sekali nggak ada. Kemudian sama seperti yang kemarin ya, media-media juga saudara nggak menjelaskan sama sekali apa itu media potato dextrose agar, apa itu broad, bedanya apa ya. Nah, ini kan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca ya. Kemudian jadi saran saya untuk tinjauan pustakanya bisa lebih dilengkapi lagi ya. Ya memang saudara paham ya, tetapi kan pembaca belum tentu paham. Kemudian mengenai rumusan masalah, masih sama juga ya. Saya juga menyarankan sama seperti yang kemarin, bahwa untuk poin yang nomor 2, apa saja golongan senyawa metabolit, ini mungkin ada baiknya saudara persempit lagi, ya, karena kalau pertanyaannya apa saja,
berarti saudara harus ngecek semua golongan dari senyawa metabolit yang ada, ya. Padahal mungkin saudara hanya mengecek 3 ya, kalau nggak salah. G, Pak. Ya. 3. Jadi kalimatnya diganti apakah ya di dalam ekstrak hasil fermentasi itu mengandung apa dan apa misalkan, gitu ya. Karena saudara hanya meneliti 3 itu saja, ya. G, Pak. Kemudian saudara menggunakan ini, berapakah jumlah isolat fungi tanah yang berpotensi aktif? Potensi aktif ini gimana ininya dari segi definisinya gimana? Baik, Pak. Yang berpotensi aktif itu dari hasil screening awal, uji antagonis atau uji kontak isolat funginya dengan bakteri ujinya jika menggunakan metode difusi, Pak. Sehingga nantinya akan didapatkan data secara kualitatif dilihat dari adanya zona hambat yang terbentuk pada difusinya, pada medianya. Jadi saudara tidak membuat suatu definisi tertentu, misalkan potensi ya, ada potensi itu apakah cukup hanya yang penting ada daya hambatnya walaupun dikit aja itu udah masuk potensi atau gimana menurut saudara? Gini, Pak. Jadi menurut hasil penelitian yang saya lakukan, saya mendapatkan satu sampel tanah yang nomornya itu BTG3, Pak. Jadi dari BTG3 tersebut ternyata setelah saya rekultul beberapa terdapat 7 isolat. Nah, dari 7 isolat tersebut ternyata kelima-limanya ini benar-benar tidak menghasilkan adanya zona hambat sama sekali. Dan yang untuk keduanya ini ada yang sangat besar, cukup besar, dan ada yang sangat kecil. Sehingga keduanya ini, kecil besarnya ini, walaupun ada sedikit zona hambat, tetap saya masukkan dalam kategori potensi aktif. Yang selanjutnya dapat saya lanjutkan dengan metode mikrodulusi. Nah, uji antagonis sendiri juga bertujuan untuk meminimalisir keluarnya biaya seperti itu, mulai dari pelarut dan sebagainya, sehingga screening awal saja langsung saya persempit menjadi 2 isolat, kemudian saya uji mikrodulusi untuk cost effectiveness seperti itu, Pak. Ya, berarti maksud saya bahwa buatlah sebuah definisi apa yang dimaksud dengan potensi aktif. Ya. Potensi aktif itu kan berarti kalau menurut saudara, yang penting ada aja daya hambatnya, itu udah potensi, gitu kan ya? Ataukah mungkin saudara membuat suatu batasan bahwa ini potensi aktif kalau daya hambatnya sekian, katakanlah milimeter, sekian sentimeter misalkan, itu kan berarti kan ada kategori potensi aktif, berarti itu mungkin bisa saudara tambahkan di definisi saudara, ya. Yang dimaksud dengan potensi aktif adalah jika memiliki mungkin daya hambat, ya paling tidak misalkan berapa, atau mungkin ya terserah kategori saudara apa gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga, saudara melakukan nilai persen penghambatan ya. Kalau secara definisi apa sih yang dimaksud persen penghambatan? Persen penghambatan sendiri itu dari itu, Pak. Artinya definisinya. Jadi persen penghambatan itu merupakan kondisi di mana bakteri itu berhenti untuk tumbuh pada berapa persen ekstrak tersebut diberikan. Misalkan katakanlah persen penghambatan dari ekstrak sebesar 60%. Artinya apa? Berarti 60% penghambatan. Berarti ekstrak tersebut mampu menghambat pertumbuhan bakteri sejumlah 60%. Jadi mampu menghambat bakteri sejumlah 60%. Sejumlah 60%, ya. Bukan 60% ekstrak. Oh, mohon maaf, Pak. Bukan, dari bakteri. Oh, jadi 60% pertumbuhan bakteri, gitu ya? Iya, Pak. Betul. Oke. Kemudian mungkin saya tambahkan aja untuk saran, ya, untuk saya agak bingung untuk definisi operasional yang saudara cantumkan di naskah. Yang dimaksud, saudara maksud dengan definisi operasional itu apa sih? Segala yang saya tahu, waktu itu saya tahu dari pembimbing saya, definisi operasional itu segala sesuatu yang setidaknya itu mencakup di rumusan masalahnya itu, Pak. Jadi rumusan masalah serta judul itu kamu masukkan dalam definisi operasional sehingga pembaca yang lain itu bisa mengetahui maksud dari
penelitian yang sedang kamu lakukan. Seperti itu, Ya. Pak. Kalau saya baca misalkan pada poin A, tanah muara pada penelitian ini yaitu tanah antara bla bla bla, itu mungkin bisa saya memahami ya. Kemudian yang B di situ saudara tulis sampel tanah, kemudian ditumbuhkan untuk mendapatkan fungitan. Itu maksudnya apa kaitannya dengan definisi operasional yang B misalkan? Yang B nih, Pak. Iya. Mohon maaf, Pak, kurang jelas tadi, Pak. Bagaimana? Ya, Pak? maksudnya definisi operasional kalau yang A mungkin saya bisa memahami ya bahwa definisi operasional yang saudara maksud dengan tanah muara yaitu ada penjelasannya. Kemudian yang B, sampel tanah kemudian ditumbuhkan untuk mendapatkan fungi tanah. Ini maksudnya definisi operasional apa gitu? Dari itu, Pak, proses isolasi. Mungkin, mohon maaf, Pak, mungkin pembuatan kalimat saya setidaknya kurang tepat seperti itu, Pak. Seharusnya proses isolasi adalah, sehingga mungkin lebih tepat untuk membahas atau mengartikan. Coba saudara ini kan nanti ya untuk definisi operasional mungkin diperbaiki lagi dari beberapa poin ya, supaya bisa dipahami. Kemudian ini ya pembuatan untuk prosedur kerja saudara mulai dengan sterilisasi menggunakan autoclave, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan media. Medianya juga ada banyak ya di sini, ada PDA, PDB, MHA, kemudian CAMHB. Iya, CAMHB ya. Ya mungkin kalau misalkan saya tanya sekarang mengenai bedanya mungkin ya bisa deh. Coba misalkan kalau saudara bisa menjelaskan bedanya masing-masing. Gitu, Pak. Jadi perbedaan dari media PDA maupun PDB dan juga CMHB itu dari kandungannya, Pak. Jadi media PDA sendiri ini saya gunakan untuk pertumbuhan funginya. Nah, apa kandungan yang terkandung dalam media PDA sendiri? Itu ada glukosa, kemudian sebanyak 10 gram, kemudian ada ada kentang sebanyak 40 gram dan juga agarnya 15 gram. Nah, dari adanya kandungan kentang itu bisa memberikan sumber dari karbon dan juga nitrogen untuk pertumbuhan dari funginya. Maka dari itu saya memilih media PDA untuk digunakan proses isolasi fungi. Beberapa jurnal penelitian yang saya dapatkan, mengapa tidak menggunakan media lain? Dikarenakan ada penelitian yang menggunakan beberapa media lain seperti PDB, GYP, CDB, dan SDB. Yang paling baik itu di media PDA, Pak, seperti itu. Kemudian untuk media PDB itu berfungsi untuk fermentasi, Pak. Fermentasi dari funginya, yaitu untuk memperbanyak biomasa dari funginya. Isi dari kandungan PDB itu sendiri sama seperti dengan media PDA, hanya saja PDA dengan tambahan agar, kalau PDB tidak ada agarnya. Kemudian untuk media MHA untuk pertumbuhan dari bakteri, kemudian CAMHB-nya itu untuk pengujian mikrodilusi, Pak. Jadi mengapa menggunakan CA atau cation adjust? Dikarenakan jika hanya menggunakan media MHB, biasanya itu kandungan kationnya sendiri dari kalium maupun magnesiumnya itu memiliki kadar yang berbeda-beda. Sedangkan kadar kation itu harus kita setidaknya standarisasi atau hitung, dikarenakan nantinya kita akan mendapatkan data secara kuantitatif untuk pengujian antibakteri menggunakan metode mikrodilusi. Nah, itu kami menggunakan media CA dengan menambahkan beberapa kation sendiri, kemudian kita hitung CAMHB seperti itu, Pak, menurut protokol dari CLSI. Dalam pembuatan media ini, saudara tidak perlu memperhitungkan pH dari media? Baik. Untuk yang saya lakukan sampai saat ini tidak, Pak. Kenapa? Kok tidak? Karena apakah memang pertumbuhan fungi, pertumbuhan bakteri tidak terkait dengan pH media, pH berapapun? Jadi untuk pertumbuhan fungi sendiri itu dapat tumbuh pada daerah yang asam. Dan yang saya tahu sendiri, media PDA itu memiliki pH sekitar 3,5 sampai 5, Pak. Jadi sudah asam seperti itu. Jadi tidak perlu penyesuaian dari pH-nya sendiri. Berbeda jika pada saat menggunakan metode mikrodilusi, media CAMHB-nya sendiri, CA dan juga Mg-nya itu yang kami hitung.
menjadi konsentrasi pusatnya di situ. Untuk pH-nya tidak sampai saat ini tidak harus dihitung Pak pH-nya Pak, karena sudah asam. Berarti saudara tidak tidak menentukan pH sebagai suatu parameter dalam penelitian ini, artinya otomatis gitu, pH-nya begitu dilarutkan ya pH-nya akan segitu gitu ya. Itu ada di dalam kemasannya bahwa ketika sudah menjadi agar pH-nya sekian misalkan. Iya Pak, sudah ada di dalam samping kemasan PDA, PDB, MHA seperti itu. Beserta dengan komposisinya. Kenapa pada fermentasi yang digunakan dalam bentuk broth bukan bentuk agar? Baik Pak. Jadi sama juga beberapa penelitian itu menggunakan media PDB Pak yang telah saya sebutkan tadi. Dibandingkan dengan beberapa media lain, ternyata potato dextrose broth ini memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan, mohon maaf, menjadi media yang paling baik dibandingkan dengan media yang lain. Nah, menurut penelitian atau yang sedang saya lakukan saat ini, media PDB itu memang sangat cocok untuk pertumbuhan fungi. Jadi, tanda dari fungi tersebut menghasilkan biomasa pada media PDB itu ditandai dengan adanya perubahan warna pada media PDB-nya, kemudian tumbuhnya fungi pada daerah sekitar bawah, elemen pada bagian bawah, kemudian bagian atas, muncul warna putih-putih seperti itu. Nah, itu menandakan bahwa adanya perbanyakan biomasa pada fungi, pada media PDB. Seperti itu, Pak. Enggak, saya itu cuma menanyakan begini aja, simple aja. Dari kandungan kan sama ya, sama-sama potato dextrose. Sementara yang satu kan bentuknya agar, yang satu broth. Berarti kan mungkin ada maksud mungkin di situ ya, pada proses ini yang digunakan adalah agar, sementara yang ini yang digunakan adalah broth. Nah, itu pada kondisi apa digunakan agar, pada kondisi apa digunakan broth. Baik Pak, pada kondisi agar untuk menumbuhkan funginya, pada kondisi broth untuk meratakan nutrisi sehingga pada saat proses fermentasi dapat berjalan dengan baik untuk memperbanyak biomasa dari funginya. Oke, sehingga broth ini ya itulah sebabnya sehingga pada proses fermentasi ya saudara menggunakan, lebih baik digunakan potato dextrose-nya dalam bentuk broth gitu ya. Iya Pak. Kemudian untuk airnya sendiri kalau saya lihat juga beda-beda ya. Kalau PDA, PDB ini pakai air laut, ini ada ini tertentu nggak, Mas? Tertentu. Baik Pak, untuk media PDA maupun media PDB ini kami menggunakan air laut, dikarenakan untuk memberikan parameter ekstrim dari kondisi jamurnya sehingga ia bisa beradaptasi pada kondisi air laut itu sendiri, sehingga memungkinkan fungi untuk menghasilkan metabolit sekunder yang kami sedang ingin dapatkan, seperti itu Pak. Kondisi ekstrimnya. Oh gitu. Standarnya kan pakai apa standarnya? Metode standarnya pakai apa? Metode standarnya menggunakan air steril biasa Pak. Namun kita menggunakan air laut itu memang ingin melihat adanya kondisi ekstrim dari fungi sehingga dapat dihasilkannya metabolit sekunder sebagai bentuk dari adaptasi fungi tersebut bertumbuh. Jadi kandungan air laut tidak ada ininya ya, hanya apa? Oh, pengaruh salinitas dari air lautnya Pak, maksudnya. Yeah. Kondisi ekstrimnya itu di salinitasnya maksudnya. Ya, berarti tidak berpengaruh terhadap yang lain ya, misalkan kelarutan bahan yang lain, atau mungkin kestabilan, atau mungkin yang lain, tidak ada pengaruh? Sampai saat ini yang saya tahu tidak, Pak. Tapi memang karena penggunaan air laut juga umum dalam pembuatan media. Jadi saya pernah mendapatkan jurnal penelitian, jurnal penelitian di mana kalau penumbukan fungi pada daerah Bondowoso kalau nggak salah Pak. Jadi sama-sama menggunakan media PDB juga PDA, kemudian juga dilarutkan menggunakan air laut. Jadi sudah ada yang menggunakan protokol seperti itu juga. Dan untuk larut atau tidaknya, jadi air laut sendiri itu nantinya juga saya saring Pak untuk menghilangkan adanya seperti kotoran atau kontaminan dari
tanah ataupun pasir. Jadi tidak mengganggu dari medianya itu sendiri. Dan juga larut semua, Pak, menggunakan magnetic stirrer. Seperti itu. Oke. Jadi saudara sudah menginikan ya, melakukan percobaan itu ya. Ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya setelah saudara membuat media, kemudian saudara ya, preparasi, isolasi. Saya kira semua dari ininya sudah jelas sih. Cuma ini aja sih, mungkin saya pengen tahu tingkat pemahaman saudara. Ini pertama mengenai ini. Untuk uji aktivitas antibakterinya ya. Di situ saudara menggunakan kata-kata uji antagonis. Ya. Yang dimaksud uji antagonis itu seperti apa? Baik, Pak. Uji antagonis di sini maksudnya mengkontakkan isolat fungi tanah yang telah ditumbuhkan pada media PDA pada media yang sudah ada bakterinya, Pak. Media MHA. Media MHA yang berisi bakteri, kemudian dikontakkan dengan isolat fungi, yaitu dengan media agar yang saya ambil dengan sunguran seperti itu. Kemudian saya kontakkan bagian atas dari funginya pada bagian atas dengan bakterinya, sehingga sama-sama kontak seperti itu, Pak. Itu kan dari segi teknisnya. Oh, yang saya pengen tahu itu sebetulnya uji antagonis itu, yang dimaksud uji antagonis itu apa, kemudian metodenya itu ada berapa, apakah hanya dengan cara seperti ini saja, atau mungkin ada metode-metode lain. Itu maksud saya begitu. Oh, gitu, Pak. Jadi menurut yang saya tahu, Pak ya, jadi saya pernah membaca jurnal, jadi uji kontaknya itu yang saya tahu baru metode itu saja, Pak. Jadi dengan cara mengontakkan isolat fungi dengan bakteri uji. Secara langsung. Metode uji antagonis tidak ada metode yang lain? Cara yang lain? Tidak, sebentar, Pak. Secara kualitatif, yang saya tahu hanya uji antagonis atau itu tadi sih, Pak. Kalau yang lain ada mungkin seperti cakram ataupun sunguran. Jadi sama-sama mendapatkan data kualitatif dari zona hambatnya. Ya, maksud saya cuma pengen tahu ya, sebetulnya. Jadi kalau uji antagonis, apakah uji antagonis yang dimaksud dengan kata-kata uji antagonis itu apakah uji aktivitas antibakteri atau apakah sama, atau mungkin kemampuan dari si ekstrak ini untuk menghambat pertumbuhan bakteri sehingga disebut uji antagonis. Kemudian uji antagonis itu mungkin ada beberapa metode ya, mungkin ya juga nggak paham. Dan juga saudara kan menggunakan metode kontak langsung gitu kan ya? Oh, gitu, Pak. Mohon maaf sebelumnya mungkin pada saat saya menuliskan di proposal atau naskah itu menggunakan dua definisi yang berbeda, melainkan itu sama, Pak. Jadi uji kontak maupun uji antagonis itu satu definisi yang sama. Seperti itu. Dengan uji aktivitas antibakteri sama nggak? Uji aktivitas antibakteri secara kualitatif dan secara kuantitatif. Kalau untuk uji kontaknya secara kualitatif yang bisa dilanjutkan dengan uji kuantitatif. Untuk uji kuantitatif sendiri seperti uji mikrodilusi, Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya mengenai ini aja deh. Pembuatan kontrol ya. Saya pengen tahu kontrolnya kenapa saudara menggunakan yang positif gentamisin, yang negatif kenapa DMSO yang dipilih? Oh, baik, Pak. Jadi mengapa saya menggunakan kontrol positifnya itu adalah DMSO, kontrol positifnya gentamisin dan kontrol negatifnya DMSO. Nah, kontrol dari positif dari gentamisin itu untuk mengetahui apakah data dari pengujian kita itu sudah baik atau tidak. Nah, jika data dikatakan baik, berarti ekstrak kita seharusnya memiliki persen penghambatan yang melebihi dari kontrol dari gentamisin, seperti itu. Jika kontrol negatif, mengapa menggunakan DMSO untuk mengetahui apakah pelarut yang kita gunakan itu memiliki aktivitas antibakteri atau tidak. Seperti itu, Pak. Coba diulangi sekali lagi, yang kontrol positif tadi gimana? Untuk kontrol positif, menggunakan gentamisin. Dikarenakan untuk mengetahui apakah pengujian yang kita lakukan itu sudah mendapatkan data yang baik atau tidak.
Kategori data yang baik dikatakan jika ekstrak memiliki nilai persen penghambatan yang melebihi dari kontrol positif. Seperti itu Pak, gentamisin. Apakah memang data dikatakan baik jika harus melewati gentamisin? Kalau memang misalkan kurang berarti datamu jelek maaf, gitu. Pak. Bukan, maksudnya benar-benar memiliki aktivitas antibakteri gitu Pak maksudnya. Ya, apa fungsinya gentamisin di situ, itu yang saya tanyakan. Kalau memang saudara dikatakan baik harus melewati gentamisin, ya susah sekali ya tipe penelitian ini. Maksudnya gentamisin sudah approve ya. Terus segala sesuatu yang kurang dari gentamisin itu artinya jelek. Apakah memang seperti itu? Oh, enggak Pak. Jadi dari protokol CLSI sendiri, gentamisin memang digunakan untuk metode mikrodulusi sebagai kontrol positif, Pak. Kenapa? Nah, dikarenakan gentamisin itu merupakan antibiotik golongan broad spectrum. Kemudian, apakah kaitannya dengan itu sebagai kontrol positif apa? Pemberian gentamisin ini bertujuan untuk melihat adanya aktivitas antibakteri dari ekstraknya itu sejauh apa, seperti itu Pak. Jika dibandingkan dengan gentamisin. Baik, berarti saudara menetapkan standar bahwa hasilnya ini harus lebih tinggi dari gentamisin atau tidak? Oh tidak Pak, mohon maaf. Setidaknya bisa mengetahui sejauh mana dibandingkan dengan standar yang sudah ada. Seperti itu Pak. Kalau yang DMSO gimana? DMSO sendiri juga sudah masuk dalam protokol CLSI sebagai kontrol negatif, di mana untuk melihat apakah pelarut yang kita gunakan ini memang memiliki aktivitas terhadap antibakteri atau tidak, seperti itu Pak. Apakah pelarut memiliki aktivitas antibakteri atau tidak, gitu ya? Iya Pak, tujuannya seperti itu di protokol CLSI. Jadi, mengapa saya menggunakan DMSO 1% sendiri juga ada alasannya, Pak. Ya, alasannya? Jadi, alasan dari DMSO 1% itu, DMSO sendiri itu kan masuk dalam konsolven yang surfaktan. Nah, jika kita menggunakan konsentrasi DMSO melebihi 1%, itu dikhawatirkan akan menghasilkan nilai atau data yang positif palsu. Jadi, bukan dari ekstraknya, melainkan dari DMSO-nya itu sendiri. Maka dari itu, kami menggunakan DMSO dengan konsentrasi 1% dan tidak melebihi dari konsentrasi tersebut. Sesuai dengan protokol dari CLSI. 1% bisa ya melarutkan semua bisa, yang ada itu. Gentamisin bisa, yang lain bisa ya. Sesuai dengan protokol seperti itu, Pak. Kemudian saya terakhir mengenai analisis data, ya. Apa data yang Anda analisis ini menggunakan apa ini? Ada 3 tahapan normalitas homogenitas t-test, ini apa tujuannya? Baik Pak, yang pertama saya melakukan pengujian normalitas dan homogenitas untuk melihat apakah data saya benar-benar terdistribusi secara normal ataupun tidak. Dikarenakan jumlah sampel saya hanya 2, maka dari itu saya menggunakan uji independent t-test untuk mengetahui apakah di antara kedua itu lebih baik memiliki mohon maaf, di antara kedua sampel itu, manakah yang lebih baik aktivitasnya. Maka saya menggunakan... Yang saudara bandingkan itu antara apa dan apa? Misalkan, misalkan saudara dapat persen penghambatan dari, isolatnya ada berapa dari yang saudara dapatkan? 2, Pak. 2. Nah, yang saudara bandingkan hanya 2 itu saja? Antara isolat yang pertama dengan isolat yang kedua. Gentamisinnya nggak usah? Boten, Pak. Kenapa? Itu nanti sudah masuk dalam rumus persen penghambatan yang tadi di metode mikrodulusi. Jadi persen penghambatannya itu, tujuannya independent t-test tadi apa? Untuk melihat adanya perbedaan di antara 2 sampel itu, Pak. Kenapa kok 2 sampel itu dibandingin? Yang paling baik menghasilkan. Tahu dari mana, saudara, kalau dari analisis data? Sebentar, Pak. Enggak, maksudnya dan juga tujuannya untuk apa? Melakukan independent t-test pada 2 sampel saudara.
Jadi di antara dua sampel itu melihat adanya perbedaan signifikan atau tidak. Seperti itu, Pak. Enggak, tujuannya apa saudara mau mencari dua sampel fungi saudara itu berbeda atau tidak gitu? Apakah memang penting saudara mencari informasi itu? Misalkan antara isolat A dan isolat B, saudara pengen, jadi dilakukan t-test pada dua itu untuk mengetahui apakah dua itu berbeda gitu. Begini, Pak. Jadi untuk melihat apakah memang benar-benar memiliki aktivitas antibakteri dan benar-benar tidak terjadi secara kebetulan, maka dari itu dilakukan uji t-test, Pak. Ya, t-testnya antara hasil dari isolat yang pertama dan isolat yang kedua, gitu ya. Iya, Pak. Berarti untuk yang kontrol positifnya tidak perlu saudara lakukan analisis secara statistik gitu ya. Jadi begini, Pak, kan nantinya ini kan saya lakukan desain mikropetnya ini kan ini, Pak, kan ada warna merah. Di sini warna merah itu kan ada 2 garis. Garis yang pertama itu kan merupakan insert fungi saya yang pertama, garis yang kedua itu merupakan insert fungi saya yang kedua, dengan beberapa kontrol di dalamnya. Nah, nantinya saya akan mendapatkan beberapa absorbensi, kemudian saya masukkan dalam rumus ini, Pak. Nah, rumus ini nanti kan mewakili dari data kontrol dan juga dari data ekstraknya tadi. Nah, kemudian saya ambil rata-ratanya dan saya masukkan dan saya lanjutkan dengan pengujian t-test. Seperti itu, Pak. Jadi, kontrol tersebut juga berpengaruh, Pak, karena dimasukkan dalam rumus persen penghambatan yang saya dapatkan dari absorbensinya. Ya, sementara cukup dulu. Baik, Bu Indah mungkin bisa melanjutkan. Silakan, Bu Indah. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Agung. Baik. Beneran nih, Pak? Sudah? Silakan. Dilanjut aja, Bu Indah. Ya, oke, Pak Bawan, silakan. Ya, mungkin karena saya dan Pak Agung sudah pernah menguji ya mahasiswa sebelumnya, jadi ya nyambung sih apa yang semua tadi disampaikan oleh Pak Agung. Saya juga banyak mencermati juga di situ ya. Jadi sarannya adalah di bab 2 itu sangat kurang ya Mbak ya. Sangat kurang dasar-dasar teori atau tinjauan pustaka untuk apa-apa yang kamu lakukan gitu. Jadi nggak hanya yang tadi itu disampaikan oleh Pak Agung, nggak hanya ya kamu mengerti, tapi bagaimana dengan orang lain yang membaca? Nggak cuma itu, tapi namanya keutuhan suatu naskah ya. Kalau kamu mau membuat dari bab 1 nanti ke bab 3, bab 3-nya itu adalah metode penelitian. Nah, itu dasarnya apa? Kan harus tertuang tuh di bab 2 gitu. Itu jadi tidak sempurna juga. Ya kita tahu kita nggak akan sempurna, sesempurna apapun mungkin nanti juga masih kurang sempurna. Tapi paling tidak kan seluruh komponen itu sudah kita tuliskan gitu ya Mbak ya. Jadi saran saya seperti yang kamu mau akan ujikan ada screening fitokimia. Itu juga masukkan. Katanya tadi nggak semua. Ya sudah kalau nggak semua ya ambil yang memang kamu lakukan. Itu kamu tinjau. Terus karena kamu juga melakukan ekstraksi, kamu masukkan juga. Selanjutnya yang paling penting di sini adalah ya yang bukan paling penting, maksudnya gongnya kan nanti di akhir adalah uji ya, termasuk uji yang apa kamu sebut tadi namanya? Uji antagonis. Ya, uji antagonis yang merupakan screening mungkin begitu ya namanya. Screening dengan yang mikrodilusinya. Nah, itu nggak ada di situ. Termasuk tadi itu ketika menjawab pertanyaan mengapa kok 100 itu sudah saya tanyakan juga. Dan memang nggak ada waktu itu juga ya sama seperti kamu nggak ada di bukunya di naskah. Sehingga ya ketika ditanya memang nggak ada di situ ya ternyata jawabannya kurang memuaskan juga. Padahal menurut pembimbing juga sudah dibimbing gitu ya gitu. Terus apa ya? Saya tuliskan ya Mbak ya nanti
nanti kamu minta saja, saya tuliskan yang lain-lainnya itu di situ. Tapi saran yang paling kelihatan sekali adalah itu untuk kelengkapan di bab 2-nya. Oke, terus juga sebenarnya kendalanya apa ya, kok yang namanya lokasinya itu belum ada juga di bab 2? Untuk pembimbing saya sebenarnya sedang untuk menghubungi penelitinya, Bu. Oke. Jadi sama ya kasusnya ya dengan teman-teman yang lain, lokasinya belum ada. Karena memang karena 9 sampel tersebut juga pada titik yang berbeda-beda dan ya jadi tidak dekat seperti itu, Bu. Jadi mungkin masih merangkum datanya untuk sampelnya. Oke. Sebenarnya saya lebih senang kalau gini. Walaupun memang sedetailnya ya, yang lebih detail, yang lebih jelas itu masih ada pada peneliti yang sedang peneliti mitra ya, istilahnya gitu ya. Tapi paling enggak itu Mbok dekati aja daerah yang Mbok maksud desa itu mana, gambarannya seperti apa, kan bisa itu dicari gitu. Kalau masalah nanti titiknya persisnya di mana, itu ya nanti bisa kamu tambahkan gitu. Jadi ini enggak terasa kosong banget gitu loh Mbak bab 2-nya itu. Padahal lokasi ini dari awal, dari cover itu kamu gadang-gadang gitu ya. Itu sih kelemahannya dari yang kemarin teman-teman yang sudah saya uji ya sama. Dan lalu itu juga begitu, nggak ada di situ. Terus itu juga berarti pada bab 1. Bab 1 setelah ngomong tentang tanah muara langsung aja tembak ke desa Iku. Tanah muara di desa itu. Nah, Mbok ya dikasih tahu kan dulu desa itu tuh tanah muaranya apa istilahnya misalnya ya nggak usah sejelas atau sedetail yang ada di bab 2, tapi paling tidak kan kamu memberitahukan di bab 1 itu sebagai latar belakang ya. Itu kalau tanah muaranya misalkan pertemuan dari laut apa dengan sungai apa gitu. Terus kondisinya seperti apa ya sedikit aja lah. 2-3 kalimat sudah cukup. Tapi itu tidak ada tiba-tiba jebret ke sana gitu ya desa itu. Nanti akhirnya muncul pertanyaan seperti yang kemarin ada penguji yang menanyakan keistimewaannya apa? Gitu. Kok itu yang dituju? Kenapa dengan yang lainnya? Nah, itu mungkin bisa ditambahkan di sana, Mbak. Baik, ini tak bilang saran-saran dulu supaya saya nggak lupa. Tadi juga sudah disebutkan untuk penulisan ya. Ada ada masukan juga untuk paragraf 1 atau 2 nih, paragraf 2 kayaknya, tapi nggak saya sampaikan di sini, nanti kamu lihat aja. Itu cuma masalah penulisan. Terus, oke. Untuk rumusan masalah, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Agung. Nomor 1 itu kamu akan mencarinya dengan uji antagonis kan ya? Iya, Bu. Oke. Dan sama ya tadi yang sudah disampaikan. Yang akan kamu ambil sebagai fungi tanah yang berpotensi aktif itu yang seperti apa, dimasukkan ke definisi operasional. Itu pun juga saran saya, sama ya. Jadi begitu supaya jelas batasannya, apakah ada milimeter tertentu atau apa diameter tertentu untuk itu atau enggak. Tapi ternyata enggak kan ya, semuanya diambil saja ya Mbak ya. Terus untuk apa saja golongan senyawa, oke. Tadi dikasih masukan untuk langsung nembak itunya saja yuk. Saya enggak ada masalah. Berapakah nilai persen penghambatan? Nah, ini berkaitan dengan apa yang sudah disinggung Pak Agung di akhir pertanyaannya. Kamu kan melakukan uji statistik tuh Mbak, yang kamu sebutkan tadi pakai independent test. Itu untuk menjawab yang mana ya? Pada nomor 3 ini berapakah nilai persen penghambatan? Apakah dicari dari statistik itu caranya atau gimana? Coba. Oh, gitu. Jadi nilai persen penghambatannya ini nanti saya dapatkan juga dari, saya simpulkan lagi di uji independent test-nya. Jadi nilai persen hambatan itu
merupakan hasil dari uji mikrodilusinya. Namun nanti dari 2 sampel tersebut saya lakukan 5 replikasi. Nah, setiap replikasi nanti saya akan cari rata-ratanya, kemudian saya masukkan ke uji titasnya, Bu. Seperti itu. Jadi kalau di kesimpulan nanti, kamu menjawabnya bagaimana untuk nomor 3 ini? Yang pertama, dari data nilai persen penghambatannya pada setiap sampel dengan 5 replikasi. Itu yang pertama. Kemudian saya cari juga rata-ratanya dari tiap replikasi, dan saya uji independentitasnya, melihat adanya beda signifikan di antara kedua isolat fungi tersebut. Ya udah, masukan saya gini, kalau memang dicari sampai ke sana, jadi rumusan masalahnya juga Berbeda. nggak cuma berapakah nilai persen. Kalau hanya berapakah nilai persen penghambatan kan sudah selesai, Mbak. Tanpa ada uji statistik itu. Ya kan? Padahal kamu dari tadi sudah bertahan untuk bilang mau mempertemukan, membandingkan gitu kan ya dua isolat yang persen penghambatan dari 2 isolat fungi. Nah, ini juga akhirnya menjawab pertanyaan saya sebenarnya dari awal kenapa dia pakai tes ya. Kok seolah-olah sudah 2 gitu. Saya dalam pikiran saya gitu. Nah, itu saya tanyakan aja sekarang, kenapa Mbak kok pakai tes enggak yang lain? Dikarenakan jumlah isolat saya 2, Bu. Dari 7 isolat yang saya dapatkan awal, dengan melihat adanya perbedaan morfologi baik dari tekstur, warna, dan juga bentuk koloninya itu, didapatkan 7 perbedaan. Kemudian saya screening awal menggunakan uji antagonis dengan bakteri uji, ternyata yang memiliki aktivitas penghambatan atau terbentuknya zona hambat itu hanya 2. Sehingga 5 langsung mengecil 2 gitu ya? Iya, Bu, 5-nya ternyata enggak ada sama sekali zona hambatnya. Jadi saya dapatkan hanya 2 sampel. Oke. Mbak, ketika proses dari mendapatkan 7 tadi, itu melalui berapa tahapan atau berapa kali pengembangan ya, Mbak? Iya, kulturnya ya. Supaya kamu yakin bahwa hanya memang 7 itu yang ada. Jadi per pertumbuhannya itu kan tiap 7 hari, Bu ya. Jadi saya rekultur 3 kali, berarti sudah 21 hari. Saya rekultur 3 kali, dan saya amatinya itu dalam jangka waktu 7 hari. Rekultur sekali 7 hari, rekultur kedua 7 hari juga, rekultur ketiga 7 hari juga. Jadi totalnya sudah 21 hari dengan 3 kali rekultur. Hasilnya? Hasilnya didapatkan satu petri dish itu harus satu jenis fungi yang tunggal dengan kesamaan morfologi. Dari baik warnanya harus sama, teksturnya harus sama, bentuk koloninya juga harus sama. Dan itu konsisten 7 terus hasilnya? Iya, Bu, 7. Tidak ada yang menambah, juga tidak ada yang kurang. Oke, nah maksud saya gitu. Karena kan dari 7 ternyata bisa saja terjadi seperti punya Mbak Octavia ini langsung merucut jadi 2 ya. Jadi kan seolah-olah data pertama itu kan berbicara banyak ya Mbak. Kalau misalnya kamu dapat lebih dari 7 mungkin kan bisa aja yang bisa saja, tapi ya bisa aja enggak ya, namanya kita nggak tahu ya kemampuan mereka itu bisa enggak menghambat atau enggak, kan memang sedang diteliti. Tapi mungkin kalau data dari awalnya itu lebih dari 7, itu kan mungkin saja gitu. Ada aja kemungkinan nanti hasilnya juga ada isolat yang lebih dari 2 gitu yang aktif. Tapi tadi benar-benar sudah konsisten ya 7-nya itu ya. Itu. Iya, Bu, 7. Oke. Terkait dengan hasil dari biakanmu, itu kan tadi juga sudah ditanya oleh Pak Agung bahwa, dan sudah Mbak jelaskan sebenarnya dengan baik, beda apa tadi bilangnya? Beda 2 meter aja ya yang saya dengar, beda 2 meter 2 saja. meter. Iya, beda 2 meter saja bisa jadi apa lek ngaran iku? Spesies. Varian. Yang spesiesnya bisa beda, gitu kan? Bagaimana dengan kedalaman, Mbak? Baik, Bu. Yang saya baca juga terkait kedalaman juga sangat mempengaruhi dari diversitasnya juga, Bu. Nah, yang saya tahu biodiversitas. Bu, maaf.
Iya nggak apa-apa. Jadi ingat saya ada yang ngomong itu. Ya terus gimana Mbak? Iya Bu. Yang saya tahu 3-25 cm ini bisa ditemukan fungi itu tadi Bu. Tapi ada juga beberapa jurnal yang mengatakan 10 cm, 10 meter juga bisa. Jadi beberapa jurnal itu masih ada perbedaan Bu. Ya mungkin bukan perbedaan ya, justru Apa ya? Pendapat itu memang spektrumnya luas. gitu, Artinya seperti dari itu. kedalamannya bisa dari yang rendah sampai dalam gitu ya. Dari Iya. yang permukaan sampai dalam itu memang banyak ada biodiversitasnya seperti Gitu. mungkin begitulah. Nanti juga tolong disebutkan dalam definisi operasionalmu, kamu mengambil sampelnya yang kedalaman berapa. Ya, karena tadi lagi-lagi karena bisa saja hasilnya adalah berbeda ya. Baik jenis, apalagi jenis funginya, apalagi jenis metabolitnya, gitu kan? Dan serta juga apa tadi konsentrasinya, kamu tadi sudah menyampaikan tentang itu, ya. Oke, saya penasaran ya Mbak ya. Kemarin saya sudah tanya sih ke yang Mbak Aida ya. Fungi tanah kalau kok dicari yang ekstrim katanya ekstrim karena katanya tanah muara ekstrim kan ininya ya kondisinya. Selain itu apa? Dia bilang di yang dingin sekali atau yang panas sekali gitu kan. Sekarang saya mau tanya gini Mbak. Fungi ini saya yakin nggak cuma fungi tanah kan ya? Walaupun saya ini nggak terlalu kenalan banyak ya dengan fungi. Untuk penelitian atau yang sudah dipublikasi lah ya, sumber untuk antibiotik itu apakah khusus fungi tanah saja atau bagaimana? Untuk fungi loh ya. Tidak Bu. Menurut beberapa yang telah saya baca, fungi itu kan memang memiliki jenis yang berbeda-beda, baik dari jenis fungi endofit atau fungi mycorrhiza ataupun fungi tanah. Nah, dari ketiga fungi ini juga yang saya tahu sama-sama memiliki aktivitas antibakteri yang dapat dijadikan kandidat dari antibiotik. Namun, di sini mengapa saya lebih memilih fungi tanah? Itu dikarenakan fungi tanah memiliki beberapa memiliki perbedaan spesial dibandingkan dengan yang lain. Yang saya tahu Bu ya. Jadi fungi endofit itu kan fungi yang ada dalam tanaman, dalam tanaman. Sedangkan fungi tanah kan tidak di dalam tanaman, jadi di luar. Menurut saya, fungi tanah itu memiliki kemampuan adaptasi yang lebih tinggi sehingga memiliki perbedaan dari metabolit sekunder yang dihasilkan. Jadi lebih fight gitu Bu. Kalau misalnya dia di luar dibandingkan dengan endofit kan berarti dia ada di dalam tanaman. Jadi adanya itu maksudnya apa? Endofit dalam tanaman bersimbiosis dengan tanaman, jadi dilindungi oleh tanaman. Kalau fungi tanah kan dia tidak, maksudnya Bu, menempel. Di dalam tanaman kan pikirnya di dalam tubuh. Mohon maaf Bu, maksudnya dia bersimbiosis dengan tanaman. Maka dari itu di luar dan di dalamnya itu menurut saya berpengaruh terhadap kekuatan adaptasi dari funginya itu sendiri dengan adanya pengaruh abiotiknya dan juga biotiknya, mikroorganismenya ataupun dari kondisi ekstrim di lingkungannya. Seperti itu. Saya tanya, penisilin itu dari fungi apa, Mbak? Fungi jenis fungi apa? Penicillium notatum. Ya. Dari jenis fungi apa? Fungi apa? Penicillium. Fungi apa? Kan kamu tadi mengelompokkannya jadi Aspergillus. Terus tadi tanah, terus apa? Sampai fungi tanah, fungi mycorrhiza. Ini hanya sedikit Bu yang saya ketahui, tapi masih banyak jenis fungi yang lain. Fungi tanah, fungi endofit, fungi mycorrhiza. Kalau untuk penicillin sendiri itu yang saya tahu di tanah juga ada Bu. Yang dari penicillium itu juga di tanah ada yang spesies atau film itu. Yakin ya? Iya Bu. Nanti saya coba baca-baca kembali jurnalnya. Ya, saya pengen kalian itu bisa sampai ke sana ya, karena kita mengaitkannya dengan apa fungi tanah, karena dari dulu juga antibiotik itu
banyak diproduksi oleh fungi gitu kan. Ya termasuk yang pertama kali ketika ditemukannya penisilin gitu secara nggak sengaja gitu kan. Itu termasuk fungi apa? Saya pengen tahu gitu. Terus oke, sekarang kita masuk ke ini Mbak. Kamu juga menyebutkan di bab 1 MR apa tadi? MDR ya, masalah MDR nih ya yang kamu angkat MDR, PA, iya, Bu. sampai ke MDR-nya bahwa Pseudomonas aeruginosa itu jadi tantangan ya karena dia dia sudah nggak mampu dibasmi atau resisten dengan karbapenem ya. Oke, Bu. Kamu tuliskan begitu kan ya? Oke. Karbapenem itu apa? Karbapenem antibiotik spektrum luas. Oke. Terus dia termasuk antibiotik apa? Beta-laktam. Beta-laktam sama seperti penisilin. Oke, penisilin, cefalosporin. Nggak ada bedanya? Kenapa kok namanya ada penisilin, ada karbapenem gitu? Perbedaan di antara mereka, walaupun satu golongan, ada pada struktur kimianya. Iya, tentu saja. Apa perbedaannya? Sampai ke sana nggak kamu tahunya? Kalau saya sendiri masih belum sampai ke sana. Perbedaannya dari strukturnya sendiri itu. Karbapenem yang disebutkan di situ? Bu. Kenapa kok karbapenem yang disebutkan di situ, nggak antibiotik lain? Karena menurut laporan dari WHO yang saya baca di beberapa jurnal itu, MDR yang terjadi pada bakteri PA itu lebih terfokus pada karbapenemnya itu sendiri, Bu, masuk dalam prioritas kritis untuk pencarian antibiotik, agen antibiotik baru. Hanya seperti itu, Bu, yang saya tahu. Ya nggak gitu. Coba kamu pikir, kenapa kok dia resisten sama karbapenem? Berarti kan karbapenem ini yang digunakan untuk gitu toh, untuk mengatasi infeksi Pseudomonas aeruginosa. Kan begitu. Kalau enggak kan pasti disebut yang lain, bukan karbapenemnya kan gitu. Nanti coba kamu ini ya, kamu cari lagi, kamu belajar lagi. Kenapa kok yang dipilih untuk apa namanya mengatasi infeksi Pseudomonas aeruginosa itu karbapenem? Karena broad spectrum. Ya, nantilah ya kamu tambahkan. Kamu ngomong di sini juga belum ada datanya ya. Gitu. Oke. Apa cuma karbapenem tok? Satu itu. Jadi kamu nanti bisa ngambil Pseudomonas aeruginosa ini penyebab penyakit apa? Ya toh, sudah ngomongin penyakitnya, lalu diatasi dengan apa? Antibiotik apa? Nah, apakah cuma karbapenem saja yang dia resistensi atau yang sebenarnya juga ada antibiotik lain yang dia juga resistensi. Gitu. Baik, Bunda. Di awal kan memang ngomongnya tentang resistensi gitu ya. Nah, makanya pengen buat cari, bukan buat ya mungkin ya. Kalau buat mungkin nanti sintesis. Mencari antibakteri baru atau antibiotik baru yang dari Fungitana ini karena Fungitana punya potensi. Oke. Tapi sebenarnya yang kamu lakukan ini metodenya kan tidak sampai ke arah resistensi ya, membasmi resistensi. Buatan Bu. Jadi maksudnya itu menekan adanya kasus resistensi dari bakteri PA sendiri sampai tidak dari bakteri PA-nya sendiri. Jadi bukan sampai membasmi pada kasus resistensinya. Jadi menghambat pada sebab awal di awalnya. Cuma di bab 1 itu disebutkan resistensi kan seolah-olah sampai ke sana ya, tapi saya tahu lah pasti enggak karena itu juga perlu banyak biaya dan banyak waktu. Oke, jadi sebenarnya tidak sampai ke sana. Lalu sekarang hubungannya adalah dengan pemilihan bakteri ujimu, ya. Kamu nggak menuliskan apa-apa soal Pseudomonas aeruginosa, saya lihat di bahannya itu. Ada speknya, spek tertentunya. Mengapa dipilih PA? Bukan.
Kalau mengapa dipilih PA, nanti kamu jawab pertanyaan temanmu atau tadi yang sudah ditanya. Pak, aku ngapa sudah nanya apa belum, saya lupa. Yalah, kamu kan memang mengangkat kasus MDR kan, salah satunya yang dihasilkan oleh Pseudomonas aeruginosa. Penyakitnya juga sudah ada di bab 1. Oke, nggak apa-apa. Maksud saya, ini loh, bakteri yang kamu gunakan itu di bahan ya, di bab 3, itu kan cuma Pseudomonas aeruginosa. Itu enggak ada speknya. Nah, saya tanya speknya itu sudah memenuhi untuk kriteria resisten atau enggak? Atau apa itu? Bakteri yang diambil dari mana? Gitu-gitu loh, Mbak. Oh, masih belum tahu saya. Masih belum tahu. Iya, untuk ada speknya. ATCC, iya Bu ya, maksudnya. Nah, kalau belinya di ATCC, ya mesti ada. Ya kan? Mungkin saya belum masukkan. Nah, itu nanti kamu ya bukan mungkin belum, memang nggak ada. Oh, iya. Pseudomonas aeruginosa. Ya, Bu. Jadi nanti kamu cek di kemasannya itu atau tanya kepada pembimbing ATCC yang digunakan nomor berapa. Karena ada sendiri di situ. Kamu kalau nyari Pseudomonas aeruginosa aja, ya banyak itu di ATCC gitu. Kamu pilih yang mana. Itu supaya apa ya? Supaya tambah jelas juga untuk orang lain ketika melihat penelitianmu yang sudah kamu masukkan dalam naskah, oh dia pakai ATCC-nya ini gitu. Mungkin bisa saja jadi beda hasil ketika pakai ATCC yang lain, walaupun sama-sama Pseudomonas aeruginosa. Gitu. Itu. Terus saya mungkin yang kayaknya terakhir lah ya, yang mengenai tadi menarik juga sudah dibahas perihal penggunaan pelarut ya, air-air tadi loh yang berbeda-beda. Ada apa tadi ya? Ada air laut gitu-gitu ya, gitu kan ya. Yang saya cek di bahan itu kamu kan, ini juga saya tanyakan waktu Mbak Aida, tapi sudah terakhir banget, jadi sudahlah, nggak apa-apa. Sekarang nanyanya ke Mbak Octavia. Yang digunakan aquanya itu aqua demineralisata saja ya, tidak ada aqua destilata yang kamu gunakan ya? Tidak ada, Bu. Sama sekali? Tidak ada? Iya, tidak ada. Oh ya, oke. Saya pengen konfirmasi karena kalau ada ya masukkan di situ aqua des gitu ya. Oke, sekarang apa alasannya penggunaan itu atau memilih bahan aqua demineralisata? Aqua demineralisata itu kan artinya aqua yang tanpa adanya kandungan mineral, seperti itu Bu. Karena nantinya akan berpengaruh terhadap aktivitas dari bakterinya itu sendiri. Ya, pengaruhnya seperti apa? Kalau artinya aqua demineralisata iya, tapi yang saya tanyakan kan apa tujuan menggunakan itu? Tujuannya kan itu Bu, dari kandungan mineralnya sendiri, dari magnesiumnya, itu yang saya baca jika berlebih bisa berhubungan pada resistensi bakterinya, Pak. Bakterinya itu sendiri. Jadi kan pada saat pengujian saya sudah menambahkan magnesium dan juga kalsium. Jika kita tetap menggunakan pelarut yang juga ada kandungan mineralnya, dikhawatirkan berlebihnya kandungan kation tersebut akan berakibat pada bakterinya yang resistensi. Yang resisten. Ya, karena jumlah kation. Maksudnya gimana? Bakterinya akan resisten? Membran luarnya akan semakin non-permeable. Membran luarnya semakin non-permeable, terus kalah gitu ya? Iya, nggak bisa dikalahkan sama gentamicin gitu? Overexpress, seperti itu. Jadi lebih ke arah untuk memberikan suasana hidup bakteri. Kalau ke jamurnya sendiri? Kalau ke jamurnya sendiri tidak ada. Tidak ada. Oh, jadi kapan kamu menggunakan aqua DM? Aqua demineralisata untuk fungnya sendiri saya menggunakan air laut. Oke. Dari kultur pakai air laut. Dari kultur awal media
PDA menggunakan air laut, PDAC juga menggunakan air laut. Kemudian Jadi air laut kan pasti ada mineralnya ya, Mbak? Kalau air laut ada mineralnya kan ya, betul ya? Geng. Oke, itu untuk fungi tapi kan kamu bilangnya ya? Ya. Oke, terus coba ceritakan sampai kamu gunakan AquaDM. Iya Bu, mohon maaf. Coba ceritakan sampai kamu menggunakan aquademineralisata. Aquademineralisatanya saya gunakan untuk melarutkan media MHA untuk bakteri, Bu. Pertumbuhan bakterinya. Inokulasi dan sebagainya. Oke. Permajaan bakteri maksudnya. Ya, bakteri murni ya, bakteri tok ya sebelumnya. Terus, nah terkait dengan, oke, tadi jawabannya berarti kation anion yang ada di kandungan air itu harus dihilangkan ya untuk pertumbuhan baik dari bakterinya gitu ya. Terus itu kamu desain dikelilingi oleh AquaDM kan biru atau abu? Biru muda, ya, sangat muda. Atau abu gitu. Kenapa kok seperti itu? Baik Bu. Desainnya. Dari arahan pembimbing saya untuk mengurangi adanya faktor eksternal dari misalnya panas inkubator sehingga takutnya akan mempengaruhi hasil pengujian dari metode mikrodulusi, maka ditambahkan buffer yang berisi aquademineralisata untuk menjaga dari adanya faktor eksternal dari panas itu, Bu. Sehingga tidak merusak ekstrak ataupun bakterinya dalam plate ini, microplate ini. Secara teknis gitu ya? Iya, Bu, eksternal saja. Kalau dikosongkan gitu masih punya pengaruh? Yang saya tahu ada juga boleh ditambahkan buffer, boleh tidak. Namun untuk menjaga dari keadaan eksternal itu boleh tambahkan buffer, sehingga tidak berpengaruh terhadap ekstrak maupun bakterinya. Tapi teman-teman juga ada yang tidak menggunakan. Saya lebih memilih yang menggunakan buffernya untuk menjaga. Oke. Coba Mbak besarkan atau di show untuk ini, untuk slide yang ini. Sama seperti yang saya sampaikan kepada Sopo jenenge Mbak Aida. Nanti yang ini ABCD-nya biar lebih mudah bisa kamu tambahi warna-warnanya ya. Yang A itu kamu dapatkan dari warna apa? Gitu. Yang B dari warna apa? C, D itu. Baik, Bu Linda. Karena kan ini huruf ya, sedangkan ini warna gitu. Warna. Biar lebih gampang saja kita lebih langsung menangkap fokus ke ya. Terus kenapa desainnya itu dibuat seperti ini, Mbak? Ini kan kalau saya baca di sebelah sini ya, kamu kan seperti memageri gitu ya. Untuk yang yang bakteri itu sampai sini ya kayaknya ya. Sampai hijau ke kiri. Ya, ini kemudian ada bakterinya semua, yang ini enggak gitu kan? Kenapa kok desainnya gitu? Sebenarnya untuk desainnya ini tidak ada batasan bagaimana cara memasukkan, maksudnya tidak ada aturan tersendiri, Bu. Saya hanya memudahkan kinerja saya pada saat saya memasukkan beberapa kontrol ke dalam sumurannya. Jadi supaya tidak tercampur. Bakterinya saya kerjakan di sebelah kiri, kemudian non-bakterinya sebelah kanan. Untuk memudahkan kinerja saja. Namun untuk aturan desainnya itu tidak ada aturan itu yang saya tahu. Kalau untuk memudahkan kerja, ini ditukar-tukar juga bisa, Mbak. Kan kamu ambil langsung thread gini kan? Kalau hanya alasannya mudahkan kerja. Maksudnya supaya tidak tertukar, supaya tidak tertukar yang ada atau tanpa bakterinya. Jadi yang sebelah kanan tanpa bakteri semua, yang sebelah kiri ada bakteri semua. Seperti itu saja. Agar tidak tertukar, artinya ini boleh
ditukar sebelah kiri, ini yang kanan gitu juga boleh. Oh, boleh Bu, boleh. Nggih. Enggak, maksud saya kenapa kamu mengelompokkan ini bakteri-bakteri, ini enggak. Kenapa enggak selang-seling? Misalnya jodohnya ya, antara yang merah ini kan kelompok perlakuan, jadi sama kontrol negatif, misalnya jangan kontrol negatif. Negatif yang perlakuan mana itu? Ini ya, biru ya. Gitu. Misalnya, kenapa kok nggak gitu? Terus ya gitu guys, pokoknya pasangan gitu. Kenapa kok nggak gitu? Kalau saya tadi alasannya sama sih Bu, jadi supaya nggak ketukar mana yang sudah mana yang terisi bakteri atau tidak, itu saja. Tidak ada aturan yang lain. Gitu. Ya. Sebenarnya yang ditakutkan kan justru ini loh Mbak, nanti dia bisa berpengaruh terhadap nggak bisa kontam saja ketika kamu angkat inimu, mikropipetmu, thread masuk ke sini gitu, takutnya itu. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya pengen sama sekali nggak berhubungan ya ini bisa dijedai gitu misalnya. Kan tempat-tempat sini juga bisa digunakan ini. Masih kosong, ya. Kosong. Misalnya pengen seperti itu yang nggak ada, tapi dengan jam terbang yang tinggi, keterampilan pasti meningkat. Jadi enggak pun nggak apa-apa, gini juga nggak apa-apa kan toh bulat-bulat itu kan masih ada ininya ya, space-nya. Terus kamu ngisi sampai penuh apa enggak? 100 mikroliter saja, Bu. 100 mikroliter. Jumlah itu sudah jumlah total? Iya, jumlah total. Sedangkan isi sumuran berapa? Volumenya berapa? 200. 200? Mikroliter, iya. 200 ya? Bukan 500 ya? Boten. Yang kecil. Kecil ya? Iya. Ya udah, ya itu juga kan sudah kurang dari volume maksimalnya, jadi itu juga bisa menguntungkan pekerjaanmu juga. Gitu. Sepertinya itu saja yang saya sampaikan dan juga Pak Agung sampaikan ya. Saya mungkin akan memproses untuk nilainya. Dipersilakan untuk Pak Ari maupun Pak Bawon untuk memberikan masukan ataupun ya statement lah. Monggo dipersilakan. Halo, Pak Ari. Pak Bawon. Oke. Mungkin Pak Ari dulu. Pak Ari kayaknya nggak ada nih. Pak Bawon dulu nggak apa-apa. Nggak, maksudnya kok nggak respon. Mungkin sedang di lain ruangan. Oke, mungkin saya dulu. Terima kasih ya. Tadi sudah ada masukan dari penguji, terutama dari detail sampling ya. Memang informasinya kan belum begitu detail, sehingga nantinya ini juga bagi kita juga nanti kepentingannya juga bisa supaya lebih reproducible ya nanti informasinya. Kemudian yang perlu diketahui, mungkin saya cuma mengingatkan aja, jadi kita harus memperhatikan golden standard di dalam penelitian, termasuk ini salah satu parameter-parameter yang harus dipahami, yang merujuk ke Paul Kos 2006 itu, termasuk bagian dari kenapa memakai angka 100 mikrogram per mili sebagai parameter ukuran sebetulnya IC50 itu. Nah, termasuk juga kenapa ada media MH Muller-Hinton ya. Dipakai, ada yang agar dan ada yang broad. Itu juga salah satu pertimbangannya karena alasan itu adalah standar. Kita anggap standar internasional. Sehingga
hasil kita kalau sudah memenuhi standar sains komunitas ilmiah, kalau merujuk ke PAULKOS itu, maka kita mudah untuk membandingkan hasil penelitian kita dengan yang lain, kita bisa comparable. Kemudian soal air laut, perlu diingat kembali bahwa air laut ini kita gunakan kan ketika di kultur awal. Jadi tantangan menumbuhkan jamur dari tanah itu ada satu referensi yang menyatakan dari jurnal Nature kalau tidak salah juga, seingat saya, itu 99% mikroorganisme secara umum dari tanah itu unculturable. Jadi hanya sekitar 1% yang itu bisa ditumbuhkan. Nah, artinya kalau kita bisa menumbuhkan itu luar biasa sebetulnya. Dan fokusnya nanti ke jamur ya, karena ada banyak pertimbangan. Nah, karena kondisinya itu dekat air laut, maka itu air laut menjadi pertimbangan ketika melakukan kultur awal. Dan dulu sudah pernah awal kali dilakukan kalau sekarang kan sudah generasi ketiga ya di kita di UDRG yang melakukan soil fungi, penelitian di Project Soil Fungi Tanah. Di masa awal yang angkatan 2015 itu sudah mengkultur dengan menggunakan berbagai kombinasi air laut begitu ya, walaupun tidak spesifik. Nah, salah satunya medianya itu kalau air laut itu secara data itu biasanya tidak lebih dari 3%. Nah, kita sudah pernah mencoba sekian persen pakai air laut juga. Nah, kalau yang terlalu asin, lebih dari sama dengan 3%, itu biasanya medianya nggak bisa padat. Itu salah satu problemnya. Kemudian yang memang istilah yang awal kali membingungkan kita, ini benar istilahnya apa enggak, atau memang istilahnya sudah umum dipakai atau enggak, itu memang uji antagonis. Karena kan kita sebelumnya memahami antagonis kan ada sifat antagonis, ada sifat sinergis seperti itu ya. Tapi bukan itu. Tapi ternyata memang istilah-istilah yang digunakan ketika di screening awal untuk mendapat, jadi screening awal di screening primer istilahnya, screening awal untuk mencari mikroorganisme produser antibiotik, memang di beberapa jurnal memang sudah banyak dipakai istilah antagonis, walaupun mungkin kita praktisnya itu uji kontak ya. Secara metode pengujian antimikroba yang dasarnya ada dua, difusi dan dilusi, dia adalah masuk ke difusi. Dia masuk sebetulnya prinsipnya ke difusi, cuma istilahnya yang digunakan antagonis yang merujuk ke keperluan seperti itu. Jadi screening primer atau mungkin mudahnya kita kontak karena sifatnya ya kontak itu. Jadi uji antagonis, uji kontak ini mengimitasi apa yang simpelnya adalah mengimitasi apa yang dilakukan oleh ini ya di penemuan penisilin awal ya. Jadi kan ya sebetulnya hanya ngontak begitu aja. Itu. Saya kira itu mungkin dari saya. Selanjutnya mungkin monggo dari Pak Ari. Saya mungkin cukup, yang penting nanti disiapkan ada masukan-masukan dari penguji dan pembimbing, diakomodasi sebaik-baiknya. Itu aja. Terima kasih. Mohon Pak Ari sudah selesai? Ampun Bu, monggo. Ya, nilai saya berikan sudah ke Pak Bawan. Pak Agung juga mungkin sudah. Pak Agung sudah, saya masih masukkan nilainya untuk dari Bunda. Sambil nunggu ya. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Bawan itu sudah lengkap ya. Sayangnya itu kan memang arek-arek ini sama sekali nggak nulis di naskahnya ya. Jadi yang itu tuh terlewat semua. Padahal kalau ada di naskah itu kan semakin kalian kokoh jawabnya juga berdasarkan ini loh Bu referensinya, ini loh teman-teman gitu kan ya. Itu aja sayangnya, dan itu tenang aja masih bisa diperbaiki ya. Kita masih akan jumpa lagi di sudah ada nilainya Bu. Ya, silakan Bu. Berdasarkan penilaian dari penguji 1 dan penguji 2
mungkin ada perhatian di penulisan, jadi ini perlu ditingkatkan begitu untuk di selanjutnya. Dan secara penilaian secara keseluruhan berdasarkan sistem penilaian yang sinar proposal, untuk Amira nilainya sudah di atas syarat minimal. Begitu Bu Indah Purnama. Ya, oke, kita sampaikan selamat ya kepada Mbak Octavia, begitu juga dengan pembimbingnya, Mbak Octavia dan tim, insya Allah bisa lanjut ya ke proses selanjutnya. Ya, saya rasa karena kita sudah semuanya menyampaikan sampai akhir acara, kita bisa mengakhiri. Mungkin satu hal yang Mbak Octavia ini sedikit mungkin remeh-temeh, tapi juga harus saya koreksi ya. Itu tulisan APT kan kamu nggak konsisten tuh di judul, di cover yang sedang hadapi. Dari APT-nya Pak Agung kecil, tapi kita punya besar. Padahal sama apotekernya. Jadi pilih yang mana? Ya, konsistensi itu juga penting ya. Jadi yang benar yang APT yang A-nya kecil, nanti ya. Padahal besaran saya ya Bu. Hah? Padahal besaran saya. Oh iya, tapi tidak mempengaruhi tulisan. Oh gitu. Besar Harus kecil. pakai huruf bold, Iya. mungkin huruf kapital semuanya. Tetap pakai yang kecil. Jadi Pak Agung nggak apa-apa besar seberapa, tetap A-nya kecil Pak Agung. Oke. Ya, it's the end of acaranya ya, saya rasa ya. Terima kasih atas atensi dari seluruh yang hadir. Terima kasih kepada Octavia Firstiana Sari Amira, teman-temannya, juga Pak Agung, Pak Bawan, dan Pak Ari. Saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat Amira ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Amira ya. Iya, Bu. Amira. Dari dulu kamu bilangnya ya Octavia. Iya, Bu. Saya punya ini sama Mbak Octavia, punya kenangan ya. Jogging pagi bareng ya, Bu. Nah, itu. Padahal kamu masih 2017 awal ya Mbak waktu itu ya? Iya, ya? Bu. Awal semester pertama. Oh iya. Kita jogging bareng. Dan saya sangat salut. Kamu enggak apa ya namanya? Ya ramah lah ini. Enggak malu-malu gitu, Bu. Dosennya. Ya Pak, biasanya kan tahu ada dosennya gitu malah buang muka ya Pak Bawan ya. Pura-pura nggak tahu begitu. Iya, buang muka, pura-pura nggak tahu itu. Tapi enggak, Mbak Octavia waktu itu memang awal banget semester 1. Mungkin saya sudah ngampu praktikumnya mungkin ya kalau enggak ininya juga. Dia panggil saya dari belakang padahal ternyata saya bisa dikenali dari belakang. Oke deh, itu cuma ini aja ya intermezzo. Oke, selamat semuanya. Terima kasih banyak. Saya ini ya, izin pamit dulu. Terima kasih banyak Bu Ida, Pak Bawan, Pak Ari, dan Oke, selamat ya. Oke, Pak. Teman-teman, Pak. Silakan dilanjut, bisa break dulu sehari 2 hari itu nanti. Terima kasih Pak Ari, Pak Bawan. Ya. Semangat. Ya, Pak. Tunggu hasilnya. Iya, Pak. Insya Allah. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.